Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat RSUD Banyumas. Senang sekali pada hari ini dapat berjumpa dalam acara Dopokan Putri Domas seputar materi dan informasi dokter dan orang-orang mumpuni di Rumah Sakit Banyumas. Bersama saya Nurfianti Eskepnes akan memandu Dopokan Putri Domas pada hari ini dengan tema yang kita angkat adalah demam berdarah. Sudah hadir di sebelah kanan saya Dr. Desi Yulianti, spesialis anak. Selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Nur, selamat siang semuanya. Gimana kabar dokter hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Dokter, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang demam berdarah. Karena sedang musim sekali demam berdarah, monggo dok, apa aja yang bisa disampaikan tentang demam berdarah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat sehat dimanapun berada. Bersama saya Dr. Desi Yulianti, spesialis anak. Siang hari ini kita akan membahas tentang demam berdarah. Pastinya semuanya juga bertanya-tanya ya, karena kenapa sih mewabah terus? Kenapa sih tidak berhenti-berhenti untuk gejala maupun pasien-pasien demam berdarah, dan yang juga menyebabkan angka kematiannya semakin meningkat. Nah, demam berdarah itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Tapi virusnya itu dihantarkan atau ditularkan melalui gigitan nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk ini khas juga nih, sahabat sehat, karena dia senangnya tinggal di air jernih yang tenang. Jadi airnya itu bukan air comberan, bukan air yang kotor, justru dia senangnya di air yang bersih. Contohnya seperti tempat makan burung, kalau yang memang punya burung peliharaan, atau di bawah mangkoknya atau pot tanaman bunga, dimana kalau ibu-ibu senang nanam-nanam bunga, itu ada wadah bawahnya yang bisa menampung air. Kadang lupa, di situ merupakan tempat yang nyaman untuk timbulnya atau tumbuhnya si jentik-jentik nyamuk. Dan juga di daerah belakang kulkas ataupun di dispenser, dimana kalau kita ngambil air di dispenser itu kadang airnya tergenang di tempatnya. Nah, tempat bawahnya itu yang buat menampung air yang berlebihnya itu suka lupa untuk dibersihkan. Nah, itu merupakan tempat yang nyaman untuk nyamuk betina Aedes aegypti untuk bertelur dan akhirnya akan menjadi jentik-jentik nyamuk dan menjadi nyamuk dewasa. Anehnya juga nyamuk ini justru menggigitnya di siang hari. Tentunya yang ada di rumah pada saat tidur siang adalah bayi-bayi maupun anak-anak. Sehingga banyak sekali anak-anak yang terkena demam berdarah. Apalagi dengan musim kemarau basah, Mbak Nurfi. Siangnya panas, tiba-tiba sore atau malamnya hujan deras sampai keesokan harinya. Maka banyak sekali tempat-tempat yang dapat menampung air bersih tadi. Nah, terutama juga pada rumah yang kosong atau juga kebun-kebun maupun juga sekolahan yang kemarin sempat liburan panjang sehingga sekolahannya atau tempat tersebut tidak ada yang menghuni dan tidak ada yang membersihkan. Nah, sekarang lagi banyak lagi nih demam berdarah. Apa sih gejalanya? Yang pertama yang kita ketahui kriteria dari WHO adalah demam tinggi mendadak 3-7 hari. Nah, kita sebutnya di bawah 7 hari adalah memang khas dari penyakit virus. Kemudian juga demam tinggi mendadak ini bisa saja tidak ada gejala yang lain, hanya demam saja. Tidak ada batuk pilek, tidak ada mual muntah dan lain sebagainya, sehingga harus kita waspada. Kemudian ada juga yang kedua yaitu manifestasi perdarahan. Jadi gejala klinis perdarahannya itu adalah perdarahan spontan. Bisa berupa mimisan, bisa berupa gusi yang berdarah, bisa juga BAB-nya hitam atau kecoklatan yang kita sebut atau itu sebagai perdarahan saluran cerna. Jadi waspadalah. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan kriteria warning sign atau tanda-tanda bahaya. Nah, ini juga sahabat sehat harus mengetahui. Salah satunya adalah
KLMNOP yang gampangnya ya seperti itu. Kepala pusing, kemudian ada nyeri di belakang mata, kemudian ada L-nya lesu, lemah. Anaknya yang tiba-tibanya centil, lincah, tiba-tiba dia diem, layu, nggak mau main. Nah, ini kan suatu hal yang aneh. Dan kita pegang ternyata memang badannya panas. Nah, harus diukur dengan termometer. Jadi jangan dikira-kira ya ayah bunda maupun sahabat sehat di rumah, oh ini panas, oh ditempelnya cuma sama tangan kita. Tangan kita kan nggak ada ukurannya, maka harus pakai termometer. Kemudian juga ada mual muntah yang berlebihan, di mana anak tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan menyebabkan dehidrasi. Nah, hal ini bisa juga disertai dengan mencret. Jadi M berikutnya bukan hanya mual muntah, tapi juga mencret. Di mana mencret atau diare atau BAB cair lebih dari 3 kali adalah gejala yang khas pada anak di bawah 1 tahun yang akan terkena demam berdarah. Jadi diare itu bukan hanya miliknya diare saja, tapi bisa juga sebagai gejala awal daripada penyakit virus lain, salah satunya adalah gejala demam berdarah. Kemudian adanya tanda perdarahan tadi yang saya sebutkan, juga ada perdarahan di bawah kulit yang kita lihat seperti bintik-bintik digigit nyamuk. Tetapi kalau kita regangkan, maka dia tidak menghilang. Kalau gigitan nyamuk, dia misalnya bintiknya merah nih ya, kalau Mbak Nuk bisa lihat ya, kulit saya ada bintik merahnya. Kalau kita regangkan, ini kan akan menghilang. Kalau bintik demam berdarah yang disebabkan karena perdarahan di bawah kulit, dia tidak akan hilang kalau kita regangkan. Nah, itu ayah bunda sahabat sehat di rumah harus waspada. Kemudian apalagi yang bisa menyebabkan tanda bahaya, di mana pada saat anak terjadi perdarahan, mimisan yang kita tahu dia tidak berhenti-berhenti. Ini juga akan berakibat fatal karena anak menjadi lemas. Kemudian tadi mual muntah yang berlebihan juga menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian ada lagi yang memiliki riwayat kejang karena demam, dengan demam yang tinggi mendadak di fase awal, yaitu di hari pertama sampai hari ketiga, ini pada anak-anak khususnya yang di bawah 5 tahun dengan riwayat kejang demam bisa timbul kejang kembali karena demam tinggi tadi. Jadi ayah bunda sahabat sehat harus waspada. Begitu Mbak Nur. KLMNOP. N-nya nyeri otot. Iya. Nyeri otot. P-nya tadi perdarahan, R-nya ruam. Nah, kalau ruam tadi kita lihat ada bintik-bintik merah. Pada saat masa penyembuhan, yaitu di atas hari ke-6, maka akan kita lihat juga ruam kemerahan. Tapi namanya ruam konvalesen atau ruam penyembuhan. Di mana kalau kita lihat daerah kaki, tungkai bawah maupun juga tangan, terlihat pulau merah di mana ada lautan putihnya. Pulau putih di lautan merah, di mana dia ada ruam merah yang menyebar di seluruh tungkai, kulitnya menjadi terlihat merah, kemudian ada seperti panuk yang putih-putih gitu. Nah, itu kita sebutnya pulau putih. Padahal itulah yang kita sebut sebagai ruam penyembuhan. Terjadinya adalah di atas hari ke-6, di mana sudah ada penyembuhan. Kita lihat juga pada gejala klinisnya anak membaik, sudah mulai makan, dan pada laboratoriumnya kita dapati trombositnya akan meningkat. Jadi Mbak Nur, ada kriteria klinis dan ada kriteria laboratorium. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah baru gejala klinis. Kalau untuk gejala laboratoriumnya, maka harus kita periksa laboratorium darah. Nah, kalau kita periksa pada hari pertama demam, memang kesannya laboratorium darahnya itu kesannya adalah semuanya normal. Tapi akan kita lihat, yaitu kita ulang lagi di hari ketiga demam. Kita ngitungnya per 24 jam. Misalnya anak tersebut demam tinggi mendadak pada Senin pagi. Maka hari Selasa kita sebut hari pertama. Hari Rabu hari kedua, hari Kamis hari ketiga. Nah, hari Kamis ini kita ulang lagi cek darahnya. Nah, kalau kita dapati ternyata trombositnya menurun, trombosit adalah sel pembeku darah, nilai normalnya 150.000 sampai 400.000. Bila didapati kurang dari 150.000, maka kita harus waspada.
lebih baiknya adalah kalau anak dengan klinisnya tadi sudah ada mual, muntah, atau kita sebut tanda-tanda warning sign atau tanda-tanda bahaya, maka lebih baiknya untuk dirawat inapkan, gitu ya. Kemudian juga kita harus tahu bahwa pemeriksaan darah di hari pertama tadi memang ada pemeriksaan penunjang juga, yang salah satunya adalah pemeriksaan NS1. Nah, kadang tuh orang tua yang well educated maupun yang memang sering ngeliat di TikTok dan lain-lain, mereka ngertinya hari pertama demam tinggi, karena takut demam berdarah langsung minta diperiksakan NS1. Padahal bisa jadi ayah bunda sahabat sehat di rumah salah menghitung harinya, sudah lebih dari hari kedua, atau memang anak tidak merasa sakit sehingga tetap bermain. Saat dia sudah demamnya tinggi dan sudah lemas, baru dia mengeluh dan tidak mau masuk sekolah. Setelah dicek darahnya untuk tes laboratorium darah, yaitu darah lengkap, didapati trombositnya kurang dari 150.000. Nah, ayah bunda nggak usah minta untuk pemeriksaan penunjang lain, yaitu seperti NS1, karena NS1 sendiri juga tidak akan bermakna pada saat di atas hari kedua. Ya, nanti bisa-bisa jadi negatif palsu. Nah, jadi yang benar adalah pemeriksaan darahnya itu berkala. Kalau anak masih baik, masih mau makan minum, maka kita rawat jalankan dengan mengedukasi, hati-hati pada hari ketiga segera kontrol lagi untuk cek darah ulang. Tapi kalau anak memang layu, tidak mau makan, tidak mau minum, lebih baik kita rawat inapkan. Gitu. Langsung masuk IGD. Lewat IGD, ya. Jadi ayah bunda sahabat sehat nggak usah takut. Kalau anak kita memang demam, itu salah satu kriteria dengan demam berdarah, dan juga kriteria tanda-tanda waspada tadi untuk tanda-tanda bahayanya. Sehingga aduh takut nih nanti kalau saya masuk UGD anaknya disuruh pulang, nggak boleh dirawat. Ya, ada kriteria untuk dirawat nih Mbak Nur. Iya, salah satunya tadi ada tanda-tanda bahaya, muntah-muntah berlebihan, kemudian tadi ada demam tinggi yang bisa menyebabkan kejang. Padahal kan anak tersebut punya riwayat kejang demam ya. Terutama yang umurnya di bawah 5 tahun. Kemudian anak lesu, kemudian juga lesunya ini menyebabkan anak tampak dehidrasi. Tampak dehidrasi dilihat dari mana? Matanya cowong. Kalau anak yang lebih kecil yaitu kurang dari 1 tahun, ubun-ubun besarnya cekung. Kemudian juga pipisnya lebih dari 6 jam tidak pipis, tidak buang air kecil. Nah, ini juga harus hati-hati. Berarti memang anaknya sedang dehidrasi gitu. Itu yang bahaya. Apalagi ada tanda-tanda perdarahan seperti tadi mimisan, gusinya berdarah, kemudian juga BAB hitam. Jadi harus waspada. Ada lagi ya yang ayah bunda harus tahu nih. Kalau Manu, coba deh salaman sama saya. Tangan saya hangat, tangan Mbak Nur hangat. Hati-hati kalau anaknya ayah bunda di rumah demam, tetapi kita raba tangannya dingin, apalagi lengan bawahnya kita raba dingin. Karena apa? Bisa jadi ini tanda-tanda shock. Shock itu apa? Dimana perfusi jaringan untuk termasuk oksigenasi, perdarahannya, zat nutrisi tidak sampai ke seluruh sel. Yang berbahaya adalah yang ke otak. Menyebabkan apa? Anak kesadarannya menurun dan harus segera masuk ICU. Dan ini yang bisa menyebabkan angka kematian tinggi. Jadi hati-hati, waspadalah. Karena kalau dehidrasi saja, kalau kita segera bawa ke UGD dan berikan infus dan lain-lain, bisa anaknya tertolong. Tapi kalau sudah shock, tangan kakinya dingin, kemudian anaknya sudah kita bangunin juga tidak sadar, sudah sulit ya, kesadarannya menurun. Nah, ini hati-hati, waspadalah. Karena demam berdarah, kita sudah tahu demamnya berdarah, ada perdarahan dan bisa menyebabkan kematian. Gitu. Untuk gejala pada perbedaannya ada nggak untuk gejala di bayi sama di anak-anak? Oke, jadi kalau anak yang lebih besar mungkin kita lebih
aware, lebih waspada karena biasanya dia sekolah pagi-pagi, kemudian dia layu, dibanguninnya susah, oh ini anak sedang sakit. Tapi kalau bayi, apalagi yang di bawah 1 tahun, kan kita nggak tahu ya, ini anak tidur memang karena ngantuk atau tidurnya karena memang ada penyakitnya. Nah, ayah bunda bisa mengetahui dengan cara satu tadi mengukur suhunya dengan termometer. Jadi kalau suhu yang normal itu adalah dari suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi kalau 37,5 lebih, apalagi sudah 38, 39 derajat Celcius, itu berarti demam. Hati-hati, anaknya lemas, anaknya ngantuk, ini karena sakitnya, bukan karena dia ngantuk kurang tidur. Nah, kemudian harus kita ketahui juga kebiasaannya anak ini. Jadi kalau anak bayi biasanya 2 jam sekali menetek, kok dia 2 jam nggak mau menetek atau malah rewel, ditidurkan nggak mau, dikasih minum ASI nggak mau juga. Nah ini harus hati-hati. Kemudian yang kita cek berikutnya adalah tanda dehidrasinya. Yang paling gampang tadi mengukur BAK-nya atau pipisnya. Sejak berapa jam yang lalu dia pipis. Kalau sudah lebih dari 6 jam dan anak tidak pipis, hati-hati, waspadalah, karena berarti dia kekurangan cairan. Apalagi kita lihat di pampersnya, kalau masih pakai pampers atau popoknya, BAK-nya berwarna kuning dan ada semburat merah muda. Berarti kekurangan cairannya ini menyebabkan pipisnya atau urinnya ini sangat pekat. Seperti itu. Iya. Kalau anak yang lebih besar mungkin dia sudah bisa bicara ya. Kepalaku pusing, badanku pegal-pegal. Nah tadi kalau kita memaparkan tentang N-nya nyeri otot, ternyata pegal-pegal semua memang merasakannya. Jadi anak yang lebih besar, yang sudah bisa bicara, umuran TK atau PAUD, mereka bilangnya, tolong dong dipijitin kakiku pegel-pegel. Nah, jadi merasanya pegel-pegel semua badannya gitu, Mbak Nur. Terus kalau anak harus dibawa rumah sakit kan itu tadi ya, ada tanda-tanda bahaya. Ya, sudah. Terus kapan anak bisa pulang dari rumah sakit? Oke. Jadi ayah bunda sahabat sehat dimanapun berada, jangan lupa bahwa dokter pasti punya keputusan untuk menentukan apakah pasien ini boleh rawat jalan atau harus rawat inap. Jadi please saya minta jangan ngeyel kalau diminta untuk segera dirawat anaknya. Karena apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati, apalagi kejadian fatal itu tidak bisa terulang kembali. Jadi waspadalah. Kalau anak sudah lemas dan memang butuh segera dibawa ke UGD, segera dibawa ke UGD dan manut dengan apa yang dikatakan dokter. Karena kalau kita sudah menyatakan anak ini dengan kriteria tadi, klinisnya sudah mengarah ke demam berdarah, apalagi hasil laboratoriumnya sudah keluar dan menunjukkan trombositnya juga rendah, maka terapi pada demam berdarah adalah terapi cairan, ayah bunda. Berarti anaknya memang harus diinfus gitu. Dan infusnya juga kita pasang alat yang memantau supaya tidak kelebihan maupun tidak kekurangan. Nah, kapan sih kita akan pulangkan? Pastinya semua penyakit itu yang ada demamnya kita lihat adalah di mana anak sudah bebas demam. Tapi kalau di demam berdarah, hari pertama sampai hari ketiga itu adalah fase demam. Setelah hari ketiga yaitu hari keempat dan hari kelima, panas akan turun, tetapi trombositnya juga akan turun. Itu kita sebut sebagai fase kritis. Dan anak akan tampak not well, alias tampak sakit. Tampak sakitnya bagaimana? Anak tambah lesu, makannya nggak mau, kemudian juga kalau bayi-bayi kecil lebih rewel, karena merasanya dia nggak nyaman. Kemudian juga pada anak-anak yang lebih besar, di mana perutnya merasakan nyeri, hati-hati.
Karena nyeri perut, N-nya tadi tambah lagi, nyeri otot, nyeri perut. Nyeri perut di sini adalah karena sel-sel hepar atau sel hati yang ada di tubuh anak tersebut sudah terkena virus dengue. Nah, virusnya ini menyebabkan kerusakan pada sel hepar atau sel hati. Sehingga apa? Terjadi nyeri di daerah perut kanan. Nah, kanannya kanan atas. Sebenarnya bukannya ulu hati. Kalau ulu hati ini disebabkan karena anak nggak mau makan berhari-hari. Tapi kalau nyeri hebat di regio atau di daerah kanan atas, ini karena proses virus dengue tadi yang sudah menyerang tubuh. Makanya nggak boleh kita sepelekan. Termasuk tadi adanya perdarahan spontan gitu. Nah, berarti pada hari ke-6 di mana kita lihat anak sudah mulai mau makan, kemudian timbul atau adanya ruam konvalesen, lautan merah dan ada pulau putih-putihnya yang kalau kita lihat kok kayak panu ya, padahal bukan. Dan anak kita lihat lebih cerah wajahnya yang tadinya layu. Kemudian kalau kita lihat dari hasil laboratnya, trombositnya sudah mulai naik. Dan pastikan naiknya itu sudah di atas 50.000. Karena kalau masih di bawah 50.000, yang kita khawatirkan adalah masih kemungkinan besar terjadinya perdarahan. Baik itu perdarahan yang bisa terlihat di hidung, mimisan, di mulut. Tapi kalau perdarahan yang tidak bisa terlihat yaitu di saluran pencernaan, ini yang bisa fatal. Ya. Dan juga pada anak yang dengan syok karena dengue yang berat, menyebabkan anak penurunan kesadaran dan harusnya ada fasilitas ruang ICU anak. Alhamdulillah di Rumah Sakit Banyumas kita memiliki ruang PICU atau Pediatric Intensive Care Unit. Sehingga pasien-pasien yang memang ternyata dalam perjalanan penyakitnya kita rawat di bangsal biasa, mengalami perburukan atau tanda bahaya, segera bisa kita transport, di refer atau dipindahkan ke ruang intensif sesegera mungkin. Karena hal ini juga menyangkut angka mortalitas dan morbiditas dari penyakit dengue. Gitu Mbak Nur. Berarti pulangnya setelah trombosit naik lebih dari 50.000 dan kalau bisa naiknya sudah 2 kali pemeriksaan. Iya. Seringnya hari keberapa itu dok? Trombosit naik? Di atas hari ke-7. Di atas hari ke-7. Iya. Dan kita pastikan juga bahwa anak sudah mau makan ya, sahabat sehat. Karena anak yang sudah mau makan tadi ini merupakan penyembuhan, gejala penyembuhan dari semua penyakit virus. Bisa kita rasakan kalau kita kena batuk pilek atau waktu zamannya kena COVID ya. Lesu, hidung bumpet, kemudian juga kepala pusing, demam, dan nafsu makan hilang sama sekali. Nggak ada selera makan. Tapi begitu kita sudah mengalami penyembuhan, maka rasa lapar itu mulai. Dan anak mau makan sehingga untuk kita rawat jalankan dengan pemberian obatan rawat jalan lewat mulut minumnya atau vitamin kita berikan, maka sudah bisa untuk dirawat di rumah gitu. Itu dok, di masyarakat kan ada mitos kalau demam berdarah tuh dikasih jus jambu, dikasih angka. Itu secara medis seperti apa? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya dari ayah bunda nih pastinya. Karena pasien anak itu berbeda dengan pasien dewasa. Bukan versi dewasa yang dikecilkan. Sehingga kalau orang dewasa minum jus jambu dengan harapan jus jambu itu merupakan vitamin C-nya tinggi. Membuat virus segera pergi dan badan cepat pulih. Kalau anak-anak diberikan jus jambu di mana dia hari-hari awal aja nafsu makannya turun, dikasih minumnya jus jambu, maka yang dia rasakan adalah perutnya malah perih. Kemudian anak jadi BAB cair alias mencret.
Nah, ini kan jadi problem baru lagi. Tambah penyakit lagi. Jadi ayah bunda harus waspada, harus tahu ya kapan kita bisa mendengarkan omongan tetangga yang katanya minum jus jambu trombositnya bisa naik. Nah, di sini saya bilang enggak ya. Kemudian angkak. Kalau angkak itu adalah untuk menurunkan panas. Menurunkan panas di sini untuk demam berdarah adalah ada fasenya. Jadi tanpa minum angkak pun pada hari keempat panasnya bisa turun, tapi kita sebut fase kritis. Jadi nggak usah nyari angkak susah-susah, anaknya juga belum tentu mau minum. Jadi lebih baik adalah apa yang biasa dikonsumsi anak, susunya kah, air putihnya kah, kita boleh berikan. Tetapi harus sesuai dengan kebutuhan cairan berdasarkan berat badan anak. Gitu. Berarti anak sebaiknya lebih sering dikasih minum daripada dikasih jus jambu. Jus jambunya no, tapi kalau memang dia senang buah, misal contohnya dia senangnya alpukat, nggak apa-apa, tapi dalam rangka untuk menaikkan kalori. Karena kalau anak yang tidak mau makan sama sekali, kan kasihan. Sedangkan kalori dari buah alpukat termasuk tinggi. Bisa diberikan dikerok atau di blender dan diberikan susu, itu juga lebih nyaman, lebih enak buat anak-anak. Kalau dia dipaksakan jus jambu tadi, vitamin C-nya aja yang tinggi, tapi untuk meningkatkan kalorinya enggak. Jadi lebih baik susunya yang dilanjutkan kalau dia memang biasa minum susu formula. Kalau pada bayi-bayi pastinya masih ASI, ASInya yang diteruskan, maka bundanya yang harus minum vitamin supaya bundanya tetap sehat gitu. Semakin menarik tentang demam berdarah. Ini ada suatu kasus pasien udah kena demam berdarah, beberapa bulan kemudian, beberapa hari kemudian kena lagi. Bisa seperti itu, Dok? Ya, bisa sekali, Mbak Nur. Jadi ayah bunda, sahabat sehat, kalau sudah pernah kena demam berdarah, bisa nggak kena demam berdarah lagi? Bisa. Karena apa? Karena jenis virus demam berdarah itu ada 4 tipe. Jadi tipe DENS 1 sampai DENS 4. Nah, ada yang paling fatal yaitu DENS 3. Sehingga kalau tahun lalu pernah kena demam berdarah dan 3 hari, 4 hari sampai hari ke-6 dia sudah sehat, seminggu sehat. Tapi tahun ini begitu kena demam berdarah kok sampai harus masuk ICU karena anaknya sampai penurunan kesadaran, ada perdarahan yang banyak, baik itu lewat mimisan, baik itu lewat BAB hitam. Nah, ternyata sangat mungkin sekali. Jadi bisa sampai 4 kali ya terkena lagi kita demam berdarah. Nah, makanya harus hati-hati terutama di musim kemarau basah atau pancaroba seperti sekarang. Itu pencegahannya gimana, Dok? Apakah ada vaksin atau apa yang bisa mengurangi demam berdarah? Oke. Untuk kebadannya diri sendiri yaitu ada imunisasi dengue. Jadi imunisasi dengue, tetapi memang untuk penelitiannya masih terbatas, yaitu di usia 6 tahun sampai 45 tahun. Diberikan dalam 2 dosis dan juga rentangnya atau jaraknya itu 3 bulan. Jadi kasihan ya bayi-bayi kecil masih belum bisa, termasuk saya yang udah lebih 45 tahun juga udah nggak bisa. Makanya memang untuk yang balita kita menjaganya yaitu dengan PSN. Nah, PSN itu apa sih? Yaitu pemberantasan sarang nyamuk. Pemberantasan sarang nyamuk ini ada plusnya juga yaitu 3M+. Jadi menutup, menguras, mengubur dan plus. Plusnya itu bukan cuma hanya menggunakan kelambu atau kalau pada box bayi diberikan tutupannya ya kayak saringannya gitu menyebabkan supaya nyamuknya enggak bisa ke bayinya langsung, atau kita bisa menggunakan lotion atau obat nyamuk oles. Kalau yang sekarang juga ada yang bentuknya elektrik, nah itu juga bisa, atau obat nyamuk yang kita semprot. Tetapi kan masing-masing orang itu
memiliki alergi juga, sehingga ada yang obat nyamuk semprot itu nggak bisa karena asapnya bikin batuk, atau yang obat nyamuk elektrik juga begitu. Sehingga paling aman sih sebenarnya memang gimana lingkungan kamarnya, tempat tidurnya anak itu memang harus bersih, dan juga dipastikan bahwa untuk sampah-sampah tadi yang mudah sekali menampung air jernih dari air hujan harus segera ditutup, atau kita kubur, atau kita buang, atau kita bakar. Jadi PSN ini berlakunya bukan hanya rumah kita saja, tapi juga lingkungan se-RT, se-RW, karena jarak terbang si nyamuk ini bisa sampai 100 meter, jadi jauh sekali. Jadi kalau kita lihat di lingkungan RT kita sudah ada yang terkena demam berdarah, Mbak Nur, maka kita harus waspada. Tetap harus dilakukan gerakan Jumat bersih, atau Sabtu bersih, atau Minggu bersih, gimana gotong royong bareng-bareng satu RT untuk serentak membersihkan rumah masing-masing dan got depan rumah, agar nyamuk demam berdarah tidak merebak, tidak memberikan wabah di RT atau di RW tersebut gitu. Terus ada yang dengan fogging itu gimana, Dok? Fogging itu sebenarnya hanya membunuh nyamuk dewasa. Nah, bagaimana dengan si jentik-jentik nyamuk? Nah, jentik-jentik nyamuk ini juga jangan lupa ya, kalau toren atau penampung air di atas rumah, ditaruhnya itu di atas rumah biasanya, itu tuh tidak ada penutupnya, itu juga bahaya. Nah, jadi harus dipastikan juga kita berikan abate. Abate itu jadi untuk membunuh jentik-jentik nyamuk. Kemudian kita punya kolam yang kolam ikan atau akuarium, atau bentuknya akuarium seperti di pot kecil-kecil atau toples ya, di toples. Kan anak-anak senang, ternyata udah lama tuh nggak ada ikannya di situ, atau lupa air mancurnya nggak dinyalakan, sehingga apa, jentik-jentik nyamuknya tidak bisa dimakan ikan karena ikannya udah dimakan kucing. Nah, kejadiannya di rumah saya tuh. Jadi harus hati-hati kalau ada penampungan air, contohnya kolam atau akuarium tadi, karena tetap isinya adalah air jernih atau air tenang. Makanya ikan yang bisa memakan jentik-jentik nyamuk harus kita taruh di kolam tersebut, gitu, untuk membunuh si jentik-jentik nyamuknya. Sekiranya banyak sekali yang bisa diambil ya. Kita harus waspada hari 1, 2, 3. Betul, karena itu fase demam. Demamnya tinggi mendadak. Jadi beda cerita kalau dia ada batuk pilek. Mungkin masih bingung nih, ini karena batuk pileknya atau karena demam berdarah. Tapi ingat ya, ayah bunda dan sahabat sehat semua, bahwa demam yang sangat tinggi kemudian mendadak tanpa didahului batuk pilek sebelumnya, kemudian juga ada riwayat orang satu rumah maupun tetangga yang terkena demam berdarah, maka harus waspadalah. Terus selalu sediakan termometer, bukan diukur pakai tangan. Ya, tapi dengan termometer, dan pastikan termometernya ada baterainya. Karena biasanya ibu-ibu suka bilangnya termometernya ada, tapi dimainin anaknya jadinya rusak. Nah. Terus kewaspadaan yang selanjutnya, K, L, M, N, nyeri, P, kepala pusing, ya, perdarahan, P-nya juga, kemudian R-nya ruam. Ya. Jadi ruam ini dari awal ada bintik-bintik seperti digigit nyamuk, dan bila diregangkan tidak hilang, tuh hati-hati. Kemudian pada saat hari ke-7, di mana sebenarnya hari penyembuhan, atau kita lihat ada ruamnya memerah, mungkin kalau orang awam bilangnya seperti gabak, ya, sehingga pada khawatir ini gabak apa bukan. Ternyata itu adalah ruam penyembuhan, ya. Dimana kalau ruam penyembuhan pastinya adalah anaknya sudah mulai lincah, sudah seger, mau makan, yang tadinya rewel udah bisa ketawa, ceria gitu.
Oke Dokter Desi, terima kasih sekali infonya hari ini tentang demam berdarah, sangat bermanfaat sekali. Terima kasih dokter. Iya, dan jangan lupa pastinya semua ya bunda yang memiliki putra putri terutama yang masih balita harus melengkapi imunisasi dasar dan juga harus disesuaikan apakah sudah melengkapi yang ada di buku KIA, buku Pinky, dan juga pastinya harus sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru itu yang 2024. Jadi sudah komplit di situ ya. Jadi jangan lupa kalau untuk putra-putri kita bukan hanya kuratif atau mengobati, tapi juga pentingnya adalah kita buat preventif. Preventifnya tadi dengan imunisasi, kemudian jangan lupa memberikan nutrisi makanan. Tadi sudah disebutkan kalau di anak tidak dengan jus jambu, tapi justru kasih makan yang bergizi. Mau lauknya pakai lele goreng, mau dikasih roti bakar, mau dikasih susu, boleh asalkan tidak menyebabkan alergi maupun anak menjadi batuk. Nah, ayah bunda pastikan juga nutrisi, imunisasi, dan selalu berikan stimulasi ASI, ASA, dan ASU, dan pastinya kita evaluasi apakah anak kita sudah sembuh atau belum. Begitu sahabat sehat, sangat menarik sekali informasi dari Dokter Desi tentang demam berdarah. Oke sahabat sehat, terima kasih selalu dimanapun Anda berada yang telah mengikuti Dopokan Putri Domas pada kali ini. Mari kita selalu ikuti acara ini di waktu yang berbeda dengan narasumber yang berbeda. Jika sahabat sehat ingin memberikan usulan terkait dengan tema atau judul materi, Anda bisa menulis di kolom chat atau di komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.